Shalom, selamat ketemu lagi. Kita bersama-sama menikmati berkat sukacita dan anugerah yang Allah berikan. Kita berharap anugerah itu terus melimpah dalam hidup saudara dan saya. Nah, sebelum kita akan berdoa, hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu judul, Menjadi Seorang Pendoa. Kata menjadi ditulis dengan kata dalam bahasa Inggris be. Artinya jadilah. Ini suatu proses yang panjang dan melalui suatu bagian tahap-tahap untuk menjadi sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Umpamanya, seorang pandai besi, dia akan memilih besi yang kuat, kemudian dia akan membakar besi itu, kemudian memukul dengan palu, dengan hammer, kemudian dilihat, dibakar lagi, dipukul lagi, dibentuk, sampai akhirnya menjadi sebilah golok. Ketika dia sudah menjadi golok pun, dia akan lihat lagi, lalu dia akan asah golok itu. Dan akhirnya golok itu menjadi tajam. Kemudian diberikan pegangan dan siap untuk digunakan. Itu menjadi benda yang berguna. Hari ini, ketika saudara dan saya dirindukan Allah untuk menjadi seorang pendoa, Allah mengajari kita hari ini dari Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Kita akan lihat sama-sama. Dan demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia, Daniel, ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudaraku, yang menarik, pertanyaan yang terbesar yang saya ingin lontarkan kepada Bapak Ibu semuanya. Apakah tujuan Allah bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian? Apa tujuan Allah menciptakan saudara? Alkitab mengajarkan kepada kita, tujuan Allah yang mula-mula. Yang pertama bagi orang percaya adalah yang pertama, taklukkanlah bumi, beranak cuculah, dan penuhilah bumi. Ini adalah tujuan Allah yang berkaitan dengan otoritas, yaitu kuasa kita untuk menaklukkan bumi, untuk beranak cucu, dan mengembangkan dunia ini. Tugas yang kedua adalah memberi nama dan mengelola. Allah menciptakan binatang-binatang itu, dan manusia sebagai ciptaan yang paling utama, yang paling mulia, diberi anugerah untuk memberi nama. Nama itulah yang terjadi, yang ada sampai hari ini. Mulai dari binatang, dari tumbuhan, sampai kepada ciptaan Tuhan yang lainnya. Ini berkaitan dengan tanggung jawab. Lalu yang ketiga, tujuan Allah yang mula-mula bagi saudara dan saya adalah untuk menyembah Allah, untuk memuji Allah. Ini berkaitan dengan hal-hal rohani. Kita memuji, kita berdoa, kita menaikkan permohonan. Itu adalah bagian yang luar biasa. Hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana menjadi seorang pendoa. Dalam kitab Daniel atau yang sering disebut dengan Beltasyar, artinya Allah adalah hakimku. Dia adalah seorang yang baik, yang setia di dalam doa, setia di dalam iman, setia di dalam ketaatan. Daniel adalah seorang pemuda Ibrani yang pada waktu itu diangkut karena bangsa Babel datang, lalu dia dibawa bersama dengan pemuda-pemuda ke negeri penjajahan, yaitu negeri Babel. Ada teman-temannya yang kita bisa kenal dalam kitab Daniel, ada Sadrah, Mesah, dan Abednego. Daniel dikenal karakternya adalah orang yang setia. Dia orang yang tidak suka protes. Dia orang yang peduli. Dia orang yang bijaksana, kuat dalam iman. Kemudian dia juga setia pada janji. Dan ini menarik. Karena karakter inilah dia dipercaya menjadi penafsir mimpi. Namun, untuk menjadi sesuatu yang baik, itu harus diuji luar biasa. Ujian-ujian itu dirasakan. Daniel harus dimasukkan ke gua singa, karena dia tidak mau menyembah dewa orang Babel. Teman-temannya dimasukkan ke dapur perapian yang besar. Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dan Allah yang luar biasa itulah yang menyelamatkan mereka. Nah, hari ini kita akan belajar teladan Daniel sebagai seorang pendoa. Kita akan belajar 3 ciri
Daniel sebagai seorang pendoa. Apa karakternya? Yang pertama, di ayat tadi dikatakan bahwa Daniel itu seorang yang gemar, yang suka untuk berlutut memuji Tuhan. Kata gemar berarti dia sudah menjadikan itu sebagai hobi. Menjadikan itu sebagai sesuatu yang penting. Memuji Allah adalah sesuatu yang penting buat dia. Daniel berlutut. Kata berlutut artinya dia merendahkan dirinya serendah mungkin di hadapan Allah. Daniel tahu prioritas dirinya. Daniel ngerti posisinya di hadapan Allah. Maka dia berkata, aku adalah ciptaan dan Allah adalah sang pencipta. Dalam Mazmur 145 ayat 21, di sana dikatakan, mulutku memuji Tuhan yang kudus. Nah, di sanalah kita mendapatkan kekuatan-kekuatan baru. Juga dikatakan dalam Mazmur 148 ayat yang kelima. Memuji Tuhan adalah perintah. Karena dia sang pencipta memerintahkan kita untuk terus memuji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sudahkah Bapak, Ibu gemar untuk berlutut dan memuji Tuhan? Kalau belum, miliki karakter Daniel yang pertama. Karakter yang kedua, yaitu tekun atau disiplin di dalam hidup. Apa sih maknanya tekun itu? Tekun atau hupomone itu artinya patuh kepada tujuan yang sudah ditetapkan untuk diraih. Mendisiplin diri dengan sengaja di hadapan Allah. Itulah orang yang tekun. Orang yang tekun inilah yang akhirnya akan meningkat secara karakter. Diuji dengan persoalan, diuji dengan masalah, sampai akhirnya dia bangkit menjadi seorang yang kuat. Dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Orang yang tekun di dalam doa, itu semakin hari imannya semakin kuat. Semakin hari hatinya semakin kuat. Semakin hari sukacitanya semakin kuat. Ini dituliskan kembali oleh Rasul Paulus di dalam surat Kolose, pasal yang keempat, ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa-doamu. Sambil engkau berjaga-jaga, engkau mengucap syukur kepada Allah. Orang yang tekun itu akan selalu berjaga-jaga. Orang yang tekun itu akan bersyukur kepada Allah. Dan orang yang tekun akan diberikan kelebihan-kelebihan daripada Tuhan. Makanya karakter yang kedua dari Daniel, menjadi seorang pendoa adalah tekun di dalam hidup, disiplin di dalam hidup. Yang terakhir, seorang yang rindu menjadi seorang pendoa yang luar biasa. Di Daniel pasal 6 ayat 11 tadi dikatakan dia akan takut atau gentar terhadap Tuhan. Apa maknanya? Orang yang takut akan Tuhan berarti dia melihat, memandang Tuhan dengan penuh kekaguman. Memandang Tuhan dengan rasa hormat. Itulah takut akan Tuhan. Kemudian orang yang takut akan Tuhan, dia juga akan semakin mendekat kepada Tuhan. Mendekat untuk apa? Mendekat untuk taat. Mendekat untuk patuh. Mendekat untuk memberi hormat kepada Allah. Dia akan menomorsatukan Allah dalam segala keadaan, dalam segala perjuangannya. Makanya ketika saudara dan saya rindu menjadi seorang pendoa, mari mendekat terus kepada Allah. Jangan menjauh. Mendekat kepada Allah dengan mendengar suaranya di dalam kitab suci. Dalam Mazmur pasal 25 ayat yang 12 dikatakan, takut akan Tuhan akan ditunjukkan kepada orang-orang, dan Tuhan akan membuat jalannya menjadi lurus. Jadi kalau saudara ingin jalan saudara rata lurus, mendekat kepada Allah, bawa semua pergumulanmu dalam doa-doa, dan Allah akan membawa kita melewati segala perjalanan kita yang terjal. Di dalam Mazmur pasal 33 ayat 18, mata Tuhan tertuju pada orang yang berseru, yang berharap, yang berminta kepada Tuhan. Dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Allah berkata juga dalam Mazmur 34 ayat yang ke-7, kalau saudara sedang merasa tertindas, saudara perlu berseru kepada Allah, perlu meminta dengan hormat, meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah, supaya Tuhan
selamatkan saudara. Saudaraku, menjadi seorang pendoa adalah orang yang gemar berlutut memuji Allah. Menjadi seorang pendoa adalah orang yang tekun dan disiplin di dalam hidupnya. Menjadi seorang pendoa adalah orang yang takut atau gentar kepada Allah. Sebagai penerapan, mari kita akan belajar untuk terus berlutut kepada Allah, tekun dan disiplin kepada Allah, takut dan gentar kepada Allah. Kiranya firman Tuhan ini boleh jadi berkat buat saudara dan saya. Mari kita akan siapkan hati dengan berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau Engkau sudah mengantar kepada kami suatu pemahaman menjadi seorang pendoa, seorang yang gemar untuk memuji nama Tuhan. Menjadi seorang pendoa adalah orang yang tekun dan disiplin kepada Allah. Dan dia akan menjadi orang yang takut atau gentar kepada Allah. Diberkati setiap anak-anakmu yang mendengar firman Tuhan ini dimanapun berada. Anugerah kasih kuasa Allah menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.